Ya, miastenia gravis adalah suatu penyakit autoimun yang mentarget celah di antara saraf tepi dan otot. Jadi, memang penyebab miastenia gravis secara umum adalah proses autoimun yang dimediasi oleh terbentuknya autoantibody. Ada kerentanan genetik pada individu yang bisa meningkatkan probabilitas seorang individu untuk mengalami miastenia gravis tersebut. Dan juga ada obat-obat yang memang diperkirakan dapat menyebabkan miastenia gravis. Misalnya saja obat-obat keganasan seperti immune checkpoint inhibitor dan juga seperti penisilamin dan sebagainya. Gejala umum dari pasien dengan miastenia gravis adalah kelemahan otot. Nah, memang ada otot-otot yang seringkali ditarget, yaitu adalah otot okular atau mata, yaitu kelopak mata, dan otot yang untuk menggerakkan bola mata, kemudian otot untuk menelan dan juga mengunyah, kemudian otot-otot pangkal tubuh seperti otot leher. Penyakit miastenia gravis ini ditandai oleh kelemahan otot yang menunjukkan fatigability atau karakteristik kelelahan. Jadi kelemahan otot ini akan semakin nyata apabila pasien terpapar dengan suhu panas dan juga semakin banyak beraktivitas. Dan keluhan tersebut akan membaik ketika pasien beristirahat. Dan kemudian untuk membantu dokter dalam menentukan strategi pengobatan yang lebih baik, maka sebaiknya pasien miastenia gravis diperiksakan antibodi. Pemeriksaan antibodi anti-MUS ini belum tersedia luas di Indonesia, namun saat ini di Mandaya Royal Hospital sudah dapat mengerjakannya untuk membantu dokter-dokter dan pasien dalam menata laksana pasien miastenia gravis dengan lebih baik. Halo, kembali lagi dengan saya, Dr. Luh Ari Indrawati, spesialis neurologi konsultan, subspesialisasi neuromuskular, neurofisiologi klinik, dan juga epilepsi di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital Puri. Ya, miastenia gravis adalah suatu penyakit autoimun yang mentarget celah di antara saraf tepi dan otot. Jadi, untuk memproduksi suatu kontraksi otot yang normal, maka diperlukan proses transmisi dari saraf tepi hingga ke otot yang baik. Nah, proses transmisi tersebut diperantarai oleh taut neuromuskular atau gap neuromuskular tersebut. Nah, proses autoimun ini mentarget celah tersebut sehingga proses transmisinya menjadi terganggu dan pada hasil akhirnya didapatkan kontraksi otot yang melemah. Jadi, memang penyebab miastenia gravis secara umum adalah proses autoimun yang dimediasi oleh terbentuknya autoantibody. Ada kerentanan genetik pada individu yang bisa meningkatkan probabilitas seorang individu untuk mengalami miastenia gravis tersebut. Nah, gejala miastenia gravis ini juga dapat menjadi muncul atau unmasked ketika pasien-pasien sebetulnya dia sudah memiliki miastenia gravis tapi belum bermanifestasi, kemudian dia dipaparkan pada obat-obat yang bisa mempengaruhi performa atau kinerja dari taut saraf otot tersebut. Dan juga ada obat-obat yang memang diperkirakan dapat menyebabkan miastenia gravis. Misalnya saja obat-obat keganasan seperti immune checkpoint inhibitor dan juga seperti penisilamin dan sebagainya. Gejala umum dari pasien dengan miastenia gravis adalah kelemahan otot. Nah, memang ada otot-otot yang seringkali ditarget, yaitu adalah otot okular atau mata, yaitu kelopak mata, dan otot yang untuk menggerakkan bola mata, kemudian otot untuk menelan dan juga mengunyah, kemudian otot-otot pangkal tubuh seperti otot leher. Penyakit miastenia gravis ini ditandai oleh kelemahan otot yang menunjukkan fatigability atau karakteristik kelelahan. Jadi kelemahan otot ini akan semakin nyata apabila pasien terpapar dengan suhu panas dan juga semakin banyak beraktivitas. Dan keluhan tersebut akan membaik ketika pasien beristirahat. Ya, tentu saja langkah untuk diagnosis miastenia gravis akan dimulai dari proses wawancara di mana dokter akan mendapatkan bahwa kelemahan otot pada pasien menunjukkan gejala kelelahan, membaik dengan istirahat dan memburuk dengan kelelahan ataupun aktivitas. Kemudian pada pemeriksaan fisik di klinik, dokter juga akan melakukan beberapa tes, misalnya saja tes Wartenberg, yaitu pasien diinstruksikan untuk melirik ke atas sehingga apabila pasien tersebut miastenia gravis, maka kelopak matanya akan lama-lama akan menurun. Kemudian pada pemeriksaan lanjutan, dokter bisa melakukan pemeriksaan yang disebut dengan repetitive nerve stimulation atau Harvey-Maslin test untuk menunjukkan bahwa adanya gangguan transmisi antara taut saraf otot tersebut. Dan kemudian dapat dilanjutkan dengan single fiber EMG apabila hasil dari retesnya tidak konklusif. Dan kemudian untuk membantu dokter dalam menentukan strategi pengobatan yang lebih baik, maka sebaiknya pasien miastenia gravis diperiksakan antibodi, yaitu antibodi terhadap reseptor asetilkolin, LRP, ataupun anti-MUS. Pemeriksaan antibodi anti-MUS ini belum tersedia luas di Indonesia, namun saat ini di
Mandaya Royal Hospital sudah dapat mengerjakannya untuk membantu dokter-dokter dan pasien dalam menata laksana pasien miastenia gravis dengan lebih baik. Kemudian pada pasien-pasien miastenia gravis juga perlu dicari apakah ada keganasan yang melandasinya. Pasien perlu dilakukan pemeriksaan MRI toraks ataupun CT toraks untuk melihat apakah ada hiperplasia ataupun keganasan pada rongga dada. Pilihan pengobatan untuk pasien miastenia di Indonesia cukup baik ya. Sudah tersedia piridostigmin, yaitu obat yang menghambat pemecahan asetilkolin sehingga asetilkolinnya semakin banyak dan juga memperbaiki transmisi antara saraf dan otot tersebut. Gejala miastenia gravis dapat dikontrol dengan menggunakan obat-obat yang memodifikasi sistem imun. Pada umumnya memang menggunakan obat-obat imunosupresan atau penekan sistem imun. Dan pada kasus-kasus miastenia yang sedang mengalami perberatan gejala dan bahkan mengancam nyawa seperti adanya sesak nafas, kesulitan menelan, maka pada pasien-pasien tersebut perlu mendapatkan rescue terapi yang dapat memberikan efek dengan cepat, itu seperti plasmaferesis maupun IVIG. Ada beberapa tips untuk pasien miastenia gravis sehingga kualitas hidupnya dapat membaik dan meningkat, yaitu pertama dengan meminum obat-obatan secara teratur dan dapat mengenali efek samping dari obat-obatan tersebut. Karena pada pasien miastenia gejalanya dapat memburuk dengan obat-obatan tertentu, maka diharapkan ketika pasien mengkonsumsi suatu obat yang baru, perlu mengkonsultasikannya kepada dokter yang merawat. Apakah obat ini aman untuk pasien miastenia gravis atau dapat memperburuk gejala miastenia.